Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu jenis Electronic Development Board. Electronic Development Board adalah suatu kumpulan komponen hardware yang terdiri dari CPU, memori, peripheral input-output, dan membentuk sistem menyatu dalam PCB atau Printed Circuit Board yang dapat digunakan sebagai pengembangan atau eksperimen sistem elektronika. Pada perkembangannya, Electronics Development Board disebut juga sebagai microcontroller. Walaupun Electronic Development Board memiliki lebih banyak komponen untuk kemudahan penggunaan. Salah satu keunggulan Electronics Development Board adalah memudahkan kita untuk melakukan pemrograman dan uji coba terhadap microcontroller yang ingin digunakan dalam sistem. Biasanya, Electronics Development Board dilengkapi dengan komponen pendukung lainnya seperti IC downloader, penurun tegangan, catu daya, proteksi tegangan, dan lain-lain. Beberapa contoh Electronics Development Board yaitu Arduino, ESP8266, STM32, Raspberry Pi, Jetson Nano, dan lain-lain. Dalam menggunakan development board, sebaiknya harus diketahui spesifikasinya agar sesuai dengan sistem yang akan dibuat. Di antaranya ada bit, RAM, flash memory, GPIO, konektivitas board IoT, konsumsi dayanya, perangkat pengembangan, dan komunitas. Bit. Mikrokontroler biasanya ditawarkan dengan informasi jumlah bit. Jumlah bit ini berdampak pada kecepatan proses dari mikrokontroler tersebut. Semakin besar bit yang ada pada mikrokontroler tersebut, maka semakin cepat pula proses yang dapat dilakukan pada setiap langkahnya. Saat ini mikrokontroler 8 bit masih menjadi jenis mikrokontroler paling populer dan paling banyak digunakan. Maksud dari mikrokontroler 8 bit adalah data yang dapat diproses dalam satu waktu adalah 8 bit. Jika data yang diproses lebih besar dari 8 bit, maka akan dibagi menjadi beberapa bagian data yang masing-masing terdiri dari 8 bit. Yang kedua, ada RAM atau Random Access Memory. Adalah memori dengan kecepatan tinggi yang tidak menyimpan data tanpa adanya pasokan daya atau bersifat volatil, sehingga data hanya akan disimpan sementara. Semua mikrokontroler dilengkapi dengan RAM dalam jumlah tertentu yang memungkinkan mikrokontroler dapat mengerjakan beberapa instruksi bersamaan pada satu waktu. Yang ketiga ada flash memory. Flash adalah memori komputer yang dapat menyimpan data tanpa adanya pasokan daya atau bersifat non-volatil. Flash memory ini berguna untuk penyimpanan kode atau file yang dibutuhkan dalam proses yang dikerjakan oleh mikrokontroler. Biasanya mikrokontroler tidak membutuhkan spesifikasi flash memory yang besar karena program yang dibuat biasanya sangat ringkas. Jika disimpulkan, flash memory adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang bisa digunakan untuk melakukan transfer data antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Nah, dalam flash memory ini digunakan komponen PROM atau Programmable Read-Only Memory yang diaplikasikan ke dalam memori flash. GPIO atau General Pin Input Output adalah pin yang dapat digunakan sebagai input dan output pada mikrokontroler. Gambarnya dapat dilihat. GPIO berfungsi untuk menghubungkan sensor dan aktuator ke mikrokontroler. Jumlah pin dapat berkisar dari 1 hingga ratusan, tergantung pada spesifikasi dari mikrokontroler. Yang kelima ada konektivitas board IoT. Komunikasi adalah hal penting yang ada pada sistem IoT sehingga konektivitas menjadi bagian penting ketika akan menggunakan mikrokontroler. Ada beberapa jalur komunikasi seperti Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, atau LoRa yang sudah terintegrasi pada sebuah mikrokontroler. Tetapi konektivitas juga dapat ditambahkan pada mikrokontroler seperti menambahkan Bluetooth modul agar dapat berkomunikasi melalui Bluetooth. Yang keenam ada konsumsi daya. Konsumsi daya penting untuk diperhatikan dalam pemilihan mikrokontroler dalam aplikasi IoT. Lingkungan aplikasi IoT yang mungkin saja di area yang jauh dari sumber listrik sehingga hanya memanfaatkan sinar matahari melalui solar panel
Yang ini artinya sumber daya listrik yang ada sangat-sangat terbatas. Dengan menggunakan mikrokontroler yang memiliki daya rendah, tentunya dapat memperpanjang waktu kerja dari mikrokontroler tersebut tanpa khawatir kehabisan daya. Yang ketujuh, perangkat pengembangan dan komunitas. Salah satu hal selain dari sisi teknis yang ada pada mikrokontroler itu adalah terkait perangkat pengembangan dan jumlah pengembang serta pengguna. Dengan perangkat pengembangan yang baik dalam hal dokumentasi, software, maupun library, tentu akan memudahkan pembuatan aplikasi IoT. Selain itu, komunitas menjadi penting karena pengembang dapat berbagi keluhan dan masalah yang dihadapi dan mendapat solusi dari komunitas tersebut. Maka dari itu, Arduino adalah salah satu pilihan terbaik. Arduino merupakan sebuah platform elektronika, baik hardware dan software, yang bersifat open source dan mudah digunakan. Board Arduino dapat digunakan untuk pengembangan berbagai proyek yang melibatkan komponen input dan output. Arduino memiliki beberapa jenis board, di antaranya ada Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Vio, dan lain-lain. Spesifikasi untuk Arduino Uno dapat dilihat pada tabel, di mana tegangan inputnya berkisar dari 7 sampai 12 volt, tegangan operasi 5 volt, digital input output pin ada 14 buah, dan analog pin ada 6 buah. Flash memorinya 32 KB, dan selanjutnya sampai pada komunikasi ada I2C, SPI, dan serial. Sumber catu daya pada Arduino dapat diberikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada kabel USB, yang kedua ada power jack, dan yang ketiga ada pin VIN. Arduino Uno memiliki 6 buah pin analog yang dapat digunakan sebagai input analog. Pin ini memanfaatkan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan menjadi data yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Contoh input analog adalah sensor analog, potensiometer, dan lain-lain. Untuk pin digital, Arduino Uno memiliki 14 buah pin digital yang dapat digunakan sebagai input maupun output digital. Input dan output yang diberikan adalah high dan low dengan tegangan 5 volt. Contoh input dan output digital adalah tombol, sensor, digital, LED, aktuator, dan lain-lain. Pin serial digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antara Arduino dengan komputer, display, sensor, Arduino yang lain, dan lain-lain. Setidaknya ada satu port serial pada tiap papan Arduino. Komunikasi serial terjadi pada pin digital, RX dan TX, serta melalui USB. Penggunaan komunikasi serial bermanfaat berbagai macam, seperti yang pertama debugging program dengan serial monitor, dan yang kedua ada kirim data antar board. Komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface. SPI merupakan protokol data serial yang digunakan mikrokontroler untuk saling berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat eksternal yang dalam kondisi seperti bus. SPI juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat mikrokontroler. Dalam bus SPI, selalu ada satu perangkat yang dianggap sebagai perangkat master, dan sisanya adalah perangkat peripheral. Pin yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada master in slave out, yaitu baris untuk mengirim data ke perangkat master. Ada master out slave in, yaitu baris master untuk mengirimkan data ke perangkat peripheral. Dan ada serial clock, yaitu sinyal jam yang dihasilkan oleh perangkat master untuk menyinkronkan transmisi data. Contoh penggunaan SPI adalah sebagai berikut. Pembacaan sensor BME280 dengan SPI dari Arduino ke sensor seperti gambar di samping untuk mendeteksi tekanan, suhu, dan kelembapan, kemudian ditampilkan pada serial monitor. I2C atau Integrated Circuit
merupakan protokol komunikasi yang biasa juga disebut I2C bus. Protokol ini dirancang khusus untuk memungkinkan komunikasi antar komponen dalam satu papan sirkuit. Pada I2C, ada dua kabel, yaitu serial data adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data dan serial clock adalah garis jam yang dirancang untuk menyinkronkan transfer data. Jenis yang kedua ada ESP8266. Di mana ESP8266 adalah sebuah sistem on a chip Wi-Fi yang ditujukan untuk konektivitas dengan internet dalam perangkat yang ringkas. ESP8266 diproduksi oleh Espressif System. ESP8266 baik digunakan untuk proyek yang melibatkan konektivitas dengan internet, salah satunya IoT. ESP8266 mendukung input-output analog dan digital, PWM, SPI, I2C, dan lain-lain. ESP8266 juga memiliki konsumsi daya yang rendah, sehingga memiliki ketahanan yang tinggi. Pemrogramannya pun mudah karena dapat diprogram melalui beberapa platform. Beberapa pengembangan ESP8266 diantaranya Node MCU dan Wemos. Spesifikasi node MCU ESP8266 yang terbaru adalah sebagai berikut, di mana tegangan operasinya 3,3 volt, tegangan masukan 7-12 volt. Jenis yang ketiga ada ESP32, adalah mikrokontroler yang dikenakan oleh Espressif System dan merupakan penerus dari mikrokontroler ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul Wi-Fi dan Bluetooth dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. ESP32 memiliki fitur yang cukup lengkap karena mendukung input-output analog dan digital, PWM, SPI, I2C, dan lain-lain. Spesifikasi ESP32 dapat dilihat pada tabel di mana tegangan inputnya 5 volt dan tegangan operasinya 5 volt. ESP32 memiliki total pin sebanyak 48 pin yang multifungsi. Penggunaan pin berbeda-beda tergantung fungsinya. Detail pin dapat dilihat pada gambar. Keunggulan ESP32 adalah memiliki banyak pin yang dapat berfungsi sebagai analog atau digital sesuai dengan konfigurasi. Komunikasi wire ESP32 memungkinkan komunikasi atau pertukaran data melalui kabel dengan menggunakan beberapa protokol. Yang pertama ada Inter-Integrated Circuit yang dapat digunakan pada ESP32 melalui pin SCL atau 22 dan SDA pada pin 42. Yang kedua ada Serial Peripheral Interface di mana komunikasi SPI pada ESP32 menggunakan pin MOSI, MISO, SCK, dan CS. Yang ketiga ada Universal Asynchronous Receiver Transmitter, di mana ESP32 juga memberikan fitur komunikasi UART dengan pin TX dan RX. ESP32 mendukung konektivitas dengan internet, menggunakan komunikasi secara wireless, yaitu dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi yang disematkan pada ESP32 mendukung konektivitas Wi-Fi 802.1111 itu 100 Mbps sehingga memungkinkan untuk implementasi IoT. Bluetooth yang terdapat pada ESP32 merupakan Bluetooth V4 yang dapat digunakan untuk komunikasi wireless jarak dekat. Sekian untuk materi yang keenam, yaitu jenis Electronic Development Board. Terima kasih.